teman-teman, Selamat Banten. Kita masih lanjut sebetulnya ngomongin soal reptil. Rempet tilu. Rempet tilu. Kayak boncengan ABG aja nih. Atau reptil, remaja pemburu. Lagi bersama Kang Iit dan lupa deh sekarang Wilman. Kang Wilman. Kang Wilman. Mereka berdua ini adalah pecinta reptil, juga praktisi dalam hal dunia reptilan. Salah satu dan yang utama adalah soal ular. Soal ular. Ada dua ular sebetulnya yang paling saya takuti. Pertama adalah ular ruyuk. Apa tuh ular ruyuk? Apa itu ruyuk? Ular ruyuk, ular hutan. Kedua ular kasur. Karena bisa membuat orang terjangkit selama 9 bulan begitu. Gimana Kang? Ini soal reptilan. Reptilan ya? Gimana ya apanya dulu nih? Ngomongin ular, kita ngomongin reptil dulu deh. Apa sih reptil itu? Reptil ya. Selain yang rempet tilu dan remaja pemburu, pengertian reptil mungkin lebih ke hewan berdarah dingin. Oke. Hewan berdarah dingin. Apa tuh? Yang getihna tiis. Oh, getihna tiis. Getihna tiis sudah barudak. Jadi hewan berdarah dingin ini gimana, Mang? Ya, hewan berdarah dingin, dia membunuh tanpa melihat. Pokoknya dibunuh aja udah. Jadi iyanya hewan cool. Ya, ya. Hewan dingin. Coolnya tapi berbahaya. Hewan berbahaya. Hewan nggak bisa bertuan. Benar. Reptil itu apa aja sih selain ular? Oh, ya. Selain ular maksudnya hewan ini reptil. Nah, reptil itu apa aja hewannya? Ada apa aja di Banyak sih. Kura-kura. Kura-kura reptil? Ya. Buaya. Kadal. Buaya. Oke. Buaya. Buaya. Kadal. Buaya. Oke. Perkadalan. Kadal. Kenapa hewan-hewan reptil selalu bersangkut paut dengan kehidupan manusia? Misalkan kayak buaya darat. Terus kadal buntung gitu. Atau dikadalin. Atau karena reptil itu ya tadi identik dengan dingin itu. Ini contoh seperti ini ya, seperti buaya. Kalau perempuan kan bilang itu, kamu kok seperti buaya, laki-laki kok seperti buaya, iya kan? Iya. Sebenarnya buaya itu hewan yang setia sama pasangannya. Benar. Serius ini? Serius. Oh, kirain lagi heureuy ini. Kalau tidak salah ya. Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Kalau tidak salah ini kentang. Lanjut. Kalau tidak salah, untuk buaya itu dia kalau sudah memiliki pasangan, dia nggak akan berpindah pasangannya sama yang lain sampai mati. Artinya buaya setia dong? Setia, makanya kayak di daerah-daerah Betawi kan, Jakarta itu dilambangkan ada roti buaya. Seperti itu. Tapi kenapa kok setiap ada laki-laki yang brengsek itu atau laki-laki yang suka masuk tiba-tiba gitu, perempuan yang sedang bersedih itu sebutnya laki-laki buaya. Laki-laki buaya. Aneh ya. Nggak nyambung kan ya? Ini harusnya ada perempuan nih yang bisa menjelaskan nih. Kenapa sih dia bisa berpandangan seperti itu? Kalau padahal buaya tadi tuh hewan yang paling setia. Paling setia. Terus apa lagi Kang? Selain tadi kura-kura, buaya, kadal, Iguana. Oh, iguana ya. Iguana. Nah, tapi kenapa nih memilih ular? Unik. Kenapa unik? Saya mah demi serius. Itu dari dulu itu fobia ular. Fobia bukan fobia, tapi takut. Punya ketakutan sendiri ketika melihat ular.
Mau diobatin? Tadi itu saya punya. Biar maksudnya biar makin takut loh gitu. Apa Kang, kenapa memilih ular? Unik aja sih. Mempelajarinya unik gitu. Mempelajarinya unik. Kenapa maksud uniknya apa gitu? Gimana ya? Kalau kita lurus dari kecil mah si pada ular gitu ya. Dari warna bisa mutasi gitu. Dari warna bisa, oh ikan cupang. Kayak cana kayak gitu kan. Ada mutasinya, Iya, prosesnya iya, gitu. iya. Nah itu yang bikin yang suka gitu. membuat Akang suka. Kalau Kang kenapa Lebih ke ular? tantangannya sih. Tantangan apa? Tantangan Sebenarnya sih kayak ke hewan-hewan yang lain juga kan yang buas-buas itu banyak sih ya. Cuman kebetulan saya senangnya ya di ular ini. Ular pertama dia ular itu mudah didapatkan. Gitu. Kita mau nangkep ataupun misalkan beli ada. Nah, kalau beda urusan dengan misalkan kita sukanya sama harimau. Aku mau beli nggak bisa, nangkep juga bukan aku yang nangkep, aku yang ditangkep. Karena dilindungi kan. Pertama, iya itu juga dilindungi. Ular juga ada beberapa ular yang dilindungi. Khususnya ular-ular yang berasal dari daerah timur Indonesia ya maksudnya. Ya itu banyak yang dilindungi. Seperti itu. Satu pertanyaan saya Kang, apa yang membedakan ular darat dengan ular laut? Konon katanya yang saya pernah baca di salah satu artikel, ular laut itu mampu racunnya misalnya mampu membunuh gajah hanya dengan waktu 15 menit katanya. Jadi pisah yang paling di dunia ular, pisah yang paling berbahaya konon katanya ya pisah ular laut. Emang betul. Ya. Betul. Gimana sih? Nah, untuk perbedaannya itu ular laut dan ular darat ya. Ular darat itu ular darat sama itu ular kadut nih. ular kasur. Ular darat itu dia pada ujung ekornya itu atau seluruh ekornya itu dia lurus, bulat, biasa normal. Tapi kalau si ular laut itu dia kayak ikan mempunyai sirip di belakang. Tapi tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Tapi dia punya. Atau enggak dia mipih ke belakangnya. Mipih. Nah, gitu. Karena dia untuk ya ibaratnya mendayung. Gitu. Tapi untuk itu ular laut sendiri bisa dipakai buat gitu-gitu. Apa? Snake show. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali atraksinya di dalam laut gitu. Jadi yang dipakai atraksi juga nggak sembarang ular. Yang dipakai atraksi tidak sembarang ular. Kenapa Kak? Karena kan yang dicari di atraksi itu seninya gitu. Oke. Jadi ular-ular yang bisa nyerangnya bagus gitu. Nggak bukan patokan berbisa tinggi, bukan. Oh bukan. Tapi ibaratnya gini, ular yang bisa diajak bekerja sama dengan kita. Oke. Nah, gitu. Kalau di orang itu dia bisa pencak silat. Nah, gitu. Ada gaya loh gitu. Nyerangnya itu ada gaya. Oke. Itu. Ular bukan ular yang berbisa atau tidak berbisa, tapi ular yang bisa atau tidak diajak kompromi. Nah, Ada gitu. karakter seninya. Ada gitu. karakter seninya. Apa aja jenis-jenis ular yang tadi itu dikatakan bisa dari Kak Akang dulu deh, apa ular apa aja? Ya, kayak jenis-jenisnya. King Cobra, Cobra, lanang sapi, Apa? ular lanang sapi. Waduh, kayak gimana tuh lanang sapi tuh? Lanang sapi. Baru dengar juga saya deh. Nanti tinggal ini aja searching di Google lanang juga. sapi. Ini aja lah. Lanang sapi. Di sawah sih banyaknya. Sawah. Nah, warnanya coklat. Di atasnya hitam. Garis dua. Oke. Terus ular hijau yang ekornya abu. Ular hijau ekornya abu. Terus cincinnya mana? Cincin mas paling. Cincin mas tuh yang gimana Kang? Yang Apa umumnya ada motif-motif? motifnya umumnya itu hitam kuning. Dia hitam mempunyai cincin kuning. Tapi kalau untuk daerah-daerah tertentu itu ada perubahan warna kayak si kuningnya itu jadi putih. Jadi hitam putih. Variannya. Tergantung cuaca. Kalau di suhu panas dia warnanya lebih cerah dan kadang-kadang beda. Sebutnya cincin perak. Cincin perak. Kalau di udara panas dia cerah, kalau di udara dingin Ya dia normal. normal itu dia tidak ada motif atau gimana? Maksudnya normal warnanya.
Boiga dendrophylla itu ya, yang cincin emas ini. Dia kan normalnya warnanya itu hitam kuning. Nah, tapi kalau untuk kayak seperti daerah perbatasan Cirebon sama Brebes, atau misalkan Kuningan sama Cirebon, itu suhunya kan udah panas tuh gitu. Itu ada perbedaan. Dia si kuningnya ini jadi kuning, jadi putih. Varian. Padahal ularnya sama itu. Satu jenis sama satu jenis. Cuman di beda kondisi dia akan bermutasi sendiri. Nah, khusus untuk ular cincin perak ini ada dua persamaan sama yang di darat. Yang di darat itu ada ulang. Ulang itu kebiasaannya bukan kebiasaan. Biasanya dia hidup di daerah lembab ataupun yang berair. Seperti di sawah atau di pokoknya yang sungai mungkin enggak kalau ke sungai. Kebanyakan di sawah sih, kebanyakan. Kalau Sundanya apa ya? Warakas. Nah, Warakas. Di situ. Dia kalau si cincin perak ini, dia hidupnya nggak di darat. Dia di atas pohon. Tapi kalau untuk si welang ini, dia hidupnya di bawah. Gitu. Terus cincinnya itu beda. Kalau welang itu dia cincinnya itu sama. Jadi antara putih dengan hitam itu besarnya sama. Tapi kalau untuk si cincin perak ini, dia dominan lebih ke hitamnya yang tebal. Gitu. Terus sekarang nih ada berapa koleksi kan ularnya sekarang? Kita nggak ngoleksi. Ya. Apa? Tapi merawat atau apa? Tapi kalau ngoleksi yang lain ada. Merawat ada sih. Kalau yang dirawat deh, Yang dirawat kalau untuk saya pribadi, saya enggak. Mungkin teman saya yang. Kalau akan? Ada sih beberapa. Ada apa aja macam jenisnya? Ada. Paling sekarang mah merawat yang dari timuran kayak Sensei hijau, terus Albertisi, piton karpet, piton-pitonan lah, yang aman-aman di rumah. Yang aman-aman. Nih, Kang Piit itu kan praktisi atraksi ular, tapi tidak memilih halang ular. Gimana tuh kan? Tidak. Maksudnya tidak merawat atau tidak ngasuh. Jadi ibaratkan kalau di lagu gini, gimbal nggak selalu reggae. Reggae nggak selalu gimbal. Nah, sama seperti saya. Saya itu atraksi tidak selalu memelihara ular. Kan harus latihan, Kang. Nah itulah. Bukan unik ya. Karena ya mungkin untuk diri saya pribadi sendiri merasa udah cukup bekal. Sebelumnya waktu masih belajar itu ya banyaklah koleksi ular yang saya piara. Sebelumnya justru masih banyak. Justru mengoleksi dan melihara. Iya. Sekarang justru enggak. Karena terbebani ini kali untuk ngasih makannya. Pertama itu. Itu kan bener. Yang kedua, aku kalau nggak ada di rumah itu nggak ada yang mau ngurus, karena yang diurusnya aduh ular katanya. Mending kalau burung gitu kan. Iya, kalau keluar rumah lama itu nggak ada yang ngasih makan karena takut. Sebenarnya nggak apa-apa sih, ular itu kan tahan, dia bisa nahan makan itu kalau misalkan posisinya dia lagi stres atau apa, dia bisa nyampe 1 tahunan. 1 tahunan nggak makan. Tapi kalau normalnya dia sebulan 2 bulan masih bisa tahan. Gitu. Apakah tikus kah? Macam-macam. Iya, macam-macam. Tergantung si ularnya ini. Ular itu kan ada yang kanibal, ada yang mungkin dia makan tikus atau ayam, ataupun misalkan burung. Tapi khusus kayak kita yang bahasnya king cobra aja ya. King cobra itu dia kanibal. Dia memakan sesama. Iya, sesama dia. Tapi ada juga yang mau dia makan tikus. Berarti gimana tuh? Ya intinya dia di kelasnya tetap kanibal. Di kelasnya dia tetap kanibal, tapi untuk yang biasa dipakai untuk show itu yang bisa makan semua. Maksudnya bisa makan selain yang sejenisnya. Enggak juga. Enggak juga. Kayak kita yang untuk show itu ada gonyosoma, cincin mas. Gonyosoma itu ular hijau itu. Ular hijau, cincin mas, lanang sapi, king koros, kobra, sama king kobra. Terus ada yang untuk satu atraksi lagi yang
Ya mungkin bukan belum ya, aku nggak bisa melakukan itu. Memasukkan apa si ular itu ke dalam hidung, nanti keluar dari mulut. Oh, itu. Nah, itu biasanya yang dipakainya itu ularnya ular tambang. Ular tambang. Ular tambang ataupun mata belok. Tali picis. Yang dia pasti ukurannya lebih kecil. Lebih kecil. Ya Kayak kira-kira bisa masuk hidung. Tapi teman saya ada yang dulu dia di Jakarta, sekarang pindah ke kalau nggak salah Bogor apa Cianjur gitu. Dia bisa masuk ular sawah yang kurang lebih ibu jari lah. Dia bisa masuk. Hidung. Memang orangnya dia tinggi besar. Ya mungkin nggak diukur dari besarnya si badan ini juga kan. Ada juga yang perempuan saya ya perawakan seperti saya lah kecil, tapi dia bisa masuk juga ular. Karena lubang hidung kita kan nggak sama, ada yang besar, ada yang kecil. Oke. Nah, itu. bukan metode pembersihan hidung juga sebetulnya. Gurah. Gurah. Ada yang mau digurah sama ular? Lihatin bagaimana Kang Piit dan Kang Wisman atraksi nanti lah. Kita lihat kan videonya kayak gimana. Tapi yang pasti saya penasaran sama ular ini. Karena saya awam kan soal ular, awam gitu. Nah, kalau tiba-tiba saya ingin melihara ular, karena saya sering lihat di YouTube di mana itu banyak artis ataupun orang-orang yang di masa pandemi itu justru melihara ular. Nah, itu gimana? Mungkin dia bosen, nggak ada kegiatan. Jadi kalau ada ular kan dia ada yang dipegang-pegang. Ya kalau artisnya yang jomblo kan nggak ada yang dipegang. Ada lumrah nggak sih melihara ular itu bagi orang umum? Kalau sekarang mah udah lumrah ya, Mas. Udah lumrah. Udah banyak. Sekarang juga kan banyak breeding. Maksudnya banyak breeding, Udah. banyak perkawinan silang ular itu. Misalkan piton ini digabung dengan piton ini, jadinya ini gitu. Jadinya ini gitu. Dan harga piton itu bahkan ada yang ratusan juta, yang kayak Iya. piton warna kuning putih gitu. Nah, itu bisa ratusan juta. Yang albino ya. Yang albino gitu. Yang lebih mahal lagi yang Lucy. Apa itu? Lucy itu putih, Putih. putih, Putih semua. putih semua. Oke. Ada lagi pin. Pin, banyak. Pin itu yang putih, tapi ada dia bercak-bercak hitam. Oke. Nah, yang membedakan albino sama pin itu, albino itu kan umumnya dia kuning, bukan putih. Mata merah. Sebenarnya matanya dia merah. Tapi kalau yang si pin, kulitnya putih, matanya hitam. Itu pin. Oh, Kalau Lucy putih, matanya Hitam. cenderung biru ya. Hitam. Biru ada, hitam ada. itu mudah dirawatnya, Kang. Ular-ular kayak gitu yang tadi dipelihara. Ya, cara meliharanya mudah. Sebenarnya sama aja. Cuman perbedaannya yang pas waktu kita ngasih penghangat ataupun dijemur. Waktunya yang berbeda. Kalau yang albino atau yang pin itu kalau yang pin aku belum tahu ya. Kalau yang albino itu kita ngejemurnya itu jangan terlalu lama. Karena dia nggak tahan dengan cuaca yang sangat panas. Seperti itu. Nah, kalau Kang Piit kan saya tahu tadi dia sudah hampir 17 tahun lah di dunia ular. Nah, kalau Kang Wisman sendiri, dari sejak kapan? Saya mau baru lah, kehitung berapa tahunnya? 9 lah, paling 9 tahunan. 9 tahun itu dari sejak suka ular, Yang dari sejak sekolah. kemudian snake show, Kalau Snake Show mah baru 2000 berapa ya? 2014 gitu. 2014 Ah, itu baru. udah kemana aja kan? Dari atraksi dengan ular Ke daerah-daerah aja. ke daerah-daerah. Dan sekarang sudah banyak yang suka kan dengan atraksi ular. Maksudnya sudah banyak yang istilah kalau di Sunda mah nanggap gitu. Yang Ada aja bidang, ya. bidang gitu. Ada aja ya. Ada aja ya. Ya paling kita bukan duel ya, kita bersaingannya dengan para penyanyi dangdut itu. Lu atraksi berapa? 1 juta. Nah, mendingan aku nyuruh itu, dia bisa gitek-gitek ya. Cuman kan gimana sih orang ini minatnya dia mau yang mana? Oke. Gitu. Iya, menarik juga nih. Paling bener mah udah ngerawat kura-kura atau udah ikan lah. Kura kok ngeri. Kura-kura lebih susah. Oh iya. Ya, apalagi Lebih kura ribet. darat. Oke. Rumit. Nah, ngopi. minum dulu deh. Kopi Ngerokok jelita, dulu. kopi jelita nih. Kopi jelita nih. Terima kasih nih, kopi jelita. Kalau Kang Wisman, tragedi apa yang pernah berhubungan dengan ular?
Kalau di dunia atraksi sih pernah digigit sama cincin mas. Oke. Ini sampai bengkak kayak bangkong cuma. Bangkong itu kodok, Iya. kodok Juma. Nggak bisa makannya hampir 5 hari. Ini di sini Mau nyoba? berasa kebakar. Ini Efek bisa efek bisa. digigit di sini. Nah, di sini Lidah, di sini. lidah. Tapi bekaknya ke sini. Nah, jadi kan si Boyga itu kandungan bisanya medium. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu bahaya juga gitu. Kayak di lidah gitu. Oh, Nah, kalau di sini paling bengkak, panas dingin. iya. Kalau di sini kan sampai ngap juga. Nah itu tuh yang saya ngerikan itu. Iya. Sampai bengkak dan lain-lain. Berarti mirip kayak ini yang di Kung Fu Hustle itu. Nah, itu. Oh, nah iya, benar gitu, benar. Benar, benar. Kalau apa yang bukan yang membedakan, sama nggak sama si Panji petualang itu? Maksudnya sama gimana? Dalam hal keularan ini. Sebenarnya berbeda. Oke. Maksudnya berbeda gini, tipis sih perbedaannya, Oke. tipis. Kalau Panji itu dominan dia lebih ke edukasi ya, Iya. edukasi. Dia Misal, buka channel YouTube juga kan? ya dia kayak misalkan nangkep cara menangkap ular, misalkan, atau juga memberi penjelasan tentang ular, seperti itulah. Nah kalau kita itu kan justru bukan sebaliknya ya, justru kita bermain dengan ular, menari dengan ular, atau bahkan ada yang sampai dengan si ular itu digigitin dengan anggota tubuh kita sendiri. Iya. Nah, karena perbedaan atraksi sama show itu beda. Oh, atraksi dengan show itu berbeda. Beda. apa? Kalau atraksi itu kan melakukan aksi. Ya. Kalau show itu hanya untuk mempertunjukkan saja. Oke. Gitu, seperti itu. Berarti ya lah sama-sama beda-beda sama-sama gitulah ya. Sama lah, hampir sama, Hampir cuman sama, cuman bedanya ada yang tipis loh bedanya gitu. tipis. Iya. Iya sih, karena yang lihat tuh di channel yang Panji, dia nangkep, kemudian nyari, Iya. gitu. Terus konten-kontennya juga yang ngomongin King Cobra-nya itu si Garaga atau apa. Iya. Ngeri juga kan, serius. Bergurunya ke siapa sih? Ya. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Enggak lah. Masa? Nggak. Nggak punya guru. Iya maksudnya Gurunya ya mungkin alamnya sendiri lah. bukan berguru ya, tapi apa ya? Mencari ilmunya itu Iya, ya. Atau mencari pengetahuan. ilmu Iya. sebetulnya. Aduh, kalau untuk orang lain Yang atau gitu kan harus ada ilmu enggak? ya betul. Kalau untuk Panji ataupun yang lain gitu ya, aku kurang tahu, Oke. kurang tahu. Tapi kalau aku sendiri belajarnya itu ya karena aku dari melihat Dari melihat 2005 itu. 2000. Berapa? Kalau untuk mulai show-show itu 2007-8 lah. 78. Iya, 2007-2008. Itu melihat, mencoba, baru melakukan. Melihat ular nih. Bukan melihat ular, melihat orang yang Melihat orang yang show. yang atraksi Yang itu. atraksi. Baru aduh kok pengen nyoba nih gitu kan. Nah, nyobalah. Nyoba. Terus setelah nyoba itu aku pribadi itu mempelajari si ular-ular ini. Oke. Ular apa aja sih yang biasanya dipakai show. Jadi nggak sembarang loh. Nah, sekarang bukan banyak ya, ada kejadian karena anak kecil mungkin yang lihat. Ya. Dia beranggapan ular apa aja bisa dipakai. Oke. Nah, itu kan. Gimana? Misalkan gini. Si anak kecil ini ngelihat kita bermain dengan ular. Misalkan ular A lah gitu kan, ular A. Dikarenakan dia nemunya di alam itu ularnya warnanya sama, dikiranya itu kan, atau enggak semua ular bisa dipermainkan Iya. seperti yang dia lihat. Yang dia lihat. Nah, dia nyoba, digigitin lah, diapain. Itu banyak kasus seperti itu. Teman saya sendiri itu pernah. Astaga. Dia perempuan, aku nggak bakalan sebutin namanya. Dia domisilinya masih di Jawa Barat. Oke. Dia karena ketidaktahuan, tapi pengen nyoba. Dia ular picung itu. Picung itu kan bisanya mematikan, bukan berbisa tinggi. Dia bisanya mematikan. Dia posisi digigitnya di lidah. Itu beberapa kali, rumah sakit lah.
Terus kita yang tahu jadi panik. Ini picung loh katanya. Ini picung loh. Ularnya emang kecil. Iya. Ini picung loh. Picung tuh yang warna hijau kan? Kepalanya hijau. Kepalanya Hijau, merah. ada hijau-hijau, ini lehernya agak merah, Merah. belakang coklat. Oke. Terus itu tadi? Nah, habis itu kan biasanya kalau si picung ini kalau efeknya fatal itu, Oke. dia bisa pendarahan hebat. Pendarahan hebat. Pendarahan hebat. Punya racun Yang- juga ya emang itu? Hah? Punya racun juga ya? Jadi bisa Iya, punya dia racun bisa punya racun punya si picung. Oh, dua justru. Iya. Racun dan ya bedakan antara racun dan bisa. Beda. Oke. Beda. Terus kan? Nah itu dia bisa keluar darah misalkan dari telinga, dari hidung, atau enggak lebih parahnya lagi dia dari pori-pori keringat itu. Yang ini efek racun. Iya bisa. Yang ini. Racun. Yang ini efek racun. Ra- Kan di racun ya? Ada racun, ada bisa kan? Iya, Iya. iya efek si itulah. Efek si racun itu Nah, yang nah. sampai pendarahan. Kita nggak tahu itu efek Bisa atau efek racun. yang Oh, iya, bisa iya. atau racun. Oke. Yang jelas si ular ini dia punya dua. Dua kandungan. itu. Nah akhirnya ya mungkin karena keburu ketolong ya, keburu ketolong. Akhirnya dia sembuh walaupun beberapa minggu dia dirawat di rumah sakit. Seperti itu. Nah, jadi kita yang panik nih, yang komunitas-komunitas ini. Oh ini siapa nih yang ngasih tahu? Ini siapa nih yang ngasuhnya? Ini perempuan lagi. Gitu. Terus yang kedua kejadian di daerah saya sendiri. Itu sama. Anak kecil, anak SD ngelihat kayak gitu, ular kobra lah digigitin ke lidah. Nah setelah 1 minggu itu, aku yang kena. Apa, tangan ini. Iya, yang ini, Oke. yang kena kobra itu. Aku dalam pikirannya di rumah sakit, jangan meninggal deh. Baru kemarin nih ada yang kena gigit ke aku. Tapi alhamdulillah. kan ya? Alhamdulillah. Kalau Kang Wisman nih, Wilman. Pak Wilman, Ya. sama nggak? Tadi lihat dulu, melihat, kemudian mencoba, kemudian menjadi. Kalau saya sih suka dulu, suka lihat ular. Ke ular-ular yang jinak-jinak sih awalnya. Suka lihat, melihara ke sini, lihat dunia atraksi. Terus saya berkecimpung lah, belajar gitu. Bukan belajar ya, ikut gitu ke teman, ke siapa yang Ya. di dunia atraksi, kayak ke Mang Pit juga. Ini salah satu kakak saya. Wah, ya. suhu. Kakak senior saya. Suhunan. Terus mungkin banyak belajar juga ke Mang Bit gitu ya. Gimana cara nanganin ular gitu, ular galak. Nggak langsung main ke kobra atau king kobra. Ya. Ke bertahap dulu sih. Oke, yang ecek-ecek dulu lah ya. Baru ke yang ekstrim. Nah, Kang Wilman sama Kang Pigis itu ada komunitas yang gini lah, ular-ular gitu. Komunitasnya. Bisa nggak berkomunitas atau enggak? Ada sih. Oh, ada? Kita bikin bukan komunitas ya, kita Grup ya? bikin grup. Oke, apa tuh? Grup sendiri. Kalau Kang Wilman mungkin Kartala Cundamani ya. Kartala Cundamani. Apa namanya? Kartala Cundamani. Kartalat Sundamani. Cundamani. Apa itu, Bang? Nah, tanya. Apa? itu Kartala itu apa ya? Sundamani. Ya, Saya Sundamani. kira Sunda. Bukan Sunda. Apa tuh? Artinya tuh apa ya, Kartala teh? Duh, lupa lagi deh. Tapi itu deh diberi juga sih. Itu Saya bahasa apa? Sangsa Kintaka apa? ya Sunda, bahasa Sunda. Oh, Sunda Sangsa. Intinya mah Sundaman itu intan permata yang langka. Intan? Kalau nggak salah. Oh. Lupa lagi. Intan permata yang lalu. Terus pastikan Kang Wilman dan Kang Piyet ini nggak ngurusin ular dong sehari. Apa memang setiap hari ngurusin ular? Enggak, kalau aku enggak. Kalau Kang Piyet dulu deh, selain ular apa? Aku di luar itu ya mungkin orang bilang sekarang itu fotografer lah. Fotografer. Ya, Oke. tukang foto. Tukang foto. Mau dipoto? KTP? Di mana, Kang? KTP, Apa? kalender apa Yasin? Wilayah kerjanya di mana biasanya? Tergantung panggilan. Tergantung panggilan. Aku sampai Bali, moto itu sampai Jakarta, sampai Banten. Apa foto model? Banten. Foto apakah? Semuanya aku. Semuanya. Nah, kalau yang mau apapun foto iklan, foto model bisa tukang pingin. Iya lah. Nah, kalau Kang Firman selain ngurusin ular, Saya juga kerja apa tuh? di karyawan. Di
kerja lah Ya. selain ngurusin ular Nah, di sana. Nah kalau Kang Wilman dari mana sih asalnya? saya dari Cibiru, dari Bandung. Cibiru, Bandung. Ya. Oke, kalau Kang Iit Sumedang. Sumedang. Nah, nantilah pokoknya tinggal mesen aja nomor Kang Iit nanti tertera yang mau ngundang show next show ular ataupun minta jasa beliau untuk memotret itu bisa langsung ke Kang Iit. Apa yang ingin disampaikan Kang sebelum kita beres nih? Intinya semoga kita sehat selalu, dimudahkan rezekinya. ya. Amin. Siapa yang ulang tahun nih? Ya, intinya gitu. Untuk berpesan saya untuk masalah ular ya, mungkin ada anak-anak di bawah umur di sini yang menyaksikan, tolonglah jangan sekali-kali kalian berani megang ular tanpa ada ilmunya. Yang dimaksud ilmunya itu bukan ilmu jampi-jampi atau enggak. Intinya ke pengetahuannya itu. Iya, seperti itu. Oke. Kalau bisa jangan deh, kalau ketemu ular lari. Kang Wilman, apa yang ingin disampaikan nih? Sama lah seperti kakak saya, Mang Pit. Mungkin kepada Rehanal atau kepada semua yang mengurus reptil, intinya lebih hati-hati lah, lebih safety. Oke. Lebih menjaga diri. Nah, itu. Jadi teman-teman damar jangan semua ular itu dicocok atau dipegang-pegang gitu. Kecuali ular sendiri. Iya, kecuali ular kasur. Ularnya lira. Iya, ular nyalira. Jadi janganlah ya. Jadi itu perjumpaan kita pada sore hari ini dengan dua pawang ular dan praktisi ular. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast sore hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ke Ua, Nenek, Incu, Mamang, dan Buyut. lain sebagainya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iit. Sama-sama. Makan dulu. Candi Coo. Makan dulu, makan dulu. Makan dulu. Sambil aja. Makan, makan.